Halo Bang Noris, apa kabar nih? Kok nyapa saya dulu? Apa dulu tetehnya tuh? Gimana sih? Oh iya ya Allah, aku grogi banget. Thank you udah klik video ini. Kali ini Berkutarian bakalan ditemenin dua presenter kece, Jihan dan Noris. Langsung aja yuk, let's go. Kedatangannya sangat-sangat apa ya? Diharapkan dari episode pertama gitu kan, dan baru muncul di episode ketiga iya. Setelah Kak Alia, sekarang ada Kak Alda. Iya. Say hi dulu nggak nih? Iya dong. Sapa dulu dong Kak Aldanya. Halo Kak Alda. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Capek kayak perjalanan tadi? Lumayan sih, macet. Itu. Sekarang Sukabumi udah jadi kayak Jakarta, macet, panas. Aduh, sehat-sehat ya. Kalau boleh tahu nih lagi sibuk apa sekarang Kak Alda? Sibuk kalau di BEM sih ngurusin administrasi pastinya, pasti. ngurusin administrasi UKM juga selain ya nungguin pelantikan juga. Iya. Oh, belum dilantik ini? Belum. Jadi masih bisa nih kalau misalnya mau nih. Soal aja. Senggol aja nih. Belum berkapasitas untuk itu. Baru masuk. Iya. Diam. Dong. Belum pernah nanya. Ya, banyak banget nih pertanyaan yang udah disiapin buat Kak Alda nih selaku ketua BEM pertama ya. Wanita lagi gitu. Iya. Keren banget sih ya, salut gitu. Jadi jangan tegang. Personal aja. Gitu. Paling nggak bisa ngomong di depan kamera. Aneh gak sih? Saya juga sama. Tapi di agak depannya dikit bisa. Kalau depan kamera banget gak bisa. Iya. Bentrok sama kamera. Iya. Seperti yang udah kita tahu ya, Kak Alda ini kan satu prodi sama Jihan ya, anak hukum anak hukum banget. Nah, kalau Jihan pribadi nih Kak, masuk hukum itu kan karena keinginan pribadi. Nah, Jihan pengen tahu Kak Alda itu masuk hukum keinginan Kakak pure sendiri mau atau disuruh orang tua ya atau ngikut-ngikut teman atau gimana nih? Banyak tuh. Sama kayak saya. Kita teman aja gitu. Kalau saya sih pengen masuk hukum keinginan pribadi juga dan dulu tuh jadi tertarik sama debat. Pas SMA itu pernah kelas 1 ikut lomba debat dan menang hadiah dari gurunya langsung. Kelihatan sih. Jadi langsung dari situ sih. Apa nih prodi yang cocok buat saya? Tahu passionnya ke depannya apa? Berarti tahu tujuannya apa nih ke depannya gitu. Kelihatan sih. Kalau dapat menang. Apalagi cewek ya. Iya, enggak mau kalah banget. Udah hukum alam kayak gitu. Aku mundur deh sebagai laki-laki. Oke. Kan BEM nih, ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa nih. Sebenarnya Jahan masih awal gitu ya, nggak tahu BEM itu apa sih. Boleh dong dikasih tahu gitu. BEM itu apa sih, pengertian BEM-nya? Fungsinya juga apa? Iya, fungsinya buat mahasiswa gitu apa sih sama buat kampus gitu. Jadi BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi dia itu sebagai eksekutor yang mewadahi para mahasiswa. Jadi ketika ada kegiatan dari misalkan LL Dikti itu siapa yang memfasilitasi mereka? Jadi wadah. Iya. Kayak sekarang nih ada program kegiatan mahasiswa dari LL Dikti, siapa yang akan mewadahi ya BEM. Gitu. Jadi bagaimana caranya mahasiswa Nusa Putra ini bisa berkembang bukan cuma di wilayah Sukabumi gitu. Jadi kita itu memfasilitasi mereka gitu sih. Iya benar. Gitu. Sebagai Jadi eksekutor juga. Iya, wadah penampung aspirasi kayak gitu. Iya, betul. Serta kalau kesal juga nggak sih? Maksudnya kalau kesal masyarakat. Mahasiswa. Iya. Menampung juga itu. Iyalah pasti, kayak kemarin contohnya kan ada kayak KKN gitu, terus SPP itu juga kita kan yang menampung gitu. Cuman harus ada step by stepnya itu loh. Oh kayak gitu. Ya jadi SPP. Gimana sih itu apa masalah SPP? Dengar sih sempat dengar gitu kan. Apa sih gitu SPP KKN? Iya, kenapa sih? Jadi itu rentang pembayarannya itu berdekatan gitu. Jadi mereka merasa keberatan gitu sih sebenarnya. Buat mahasiswa reguler apalagi ya. Iya, jadi kemarin pun dari pihak DPM dan BEM juga sudah mengadakan kuesioner dan udah diisi sama angkatan 18 ya. Udah ada sih kejelasan dari kampus sendiri gitu. Jadi kita sebagai penyambung lidah lah. Iya benar. Bagus dong. Jadi ada fasilitatornya gitu antara mahasiswa sama kampus. Sebagai maba gitu kan mahasiswa baru di Nusa Putra ini. Gimana ya dengan kondisi sekarang pandemi juga kan ya. Iya. Jadi ruang-ruang untuk berdiskusi itu agak berkurang gitu. Jadi kita itu
nggak tahu apa itu BEM, DPM Iya, dan sistem yang dijalankan di Nusa Putra itu nggak tahu gitu. Ada gebrakan nggak dari BEM itu gitu, sendiri untuk istilahnya kan tadi memfasilitasi kan, kan? Nah kita itu sebagai mahasiswa baru tuh Pengen ingin tahu. berdiskusi juga susah gitu. Ada gebrakan nggak untuk kedepannya kak? Pengen sih, jadi kita tuh tadinya udah ada program kerja yang seperti per minggunya itu harus ada diskusi di kampus. Nah harusnya Iya, tuh seru sih seperti gitu itu. ya. Jadi Cuman ada wadah buat PSBB pun diperpanjang lagi Iya, ini masalahnya. itu Jadi, masalahnya. konsep yang Susah udah gitu kita ya. bikin pun ya susah untuk direalisasikan. Iya, benar pasti. banget. Pengennya sih kayak gitu, cuma Iya. tertinggal banget gitu saya sebagai maba nggak tahu apa-apa. Gak tau. Iya. Semoga himpunannya memfasilitasi kamu ya. Iya. Amin, Kasih pasti, tahu juga. pasti. Berarti kan BEM itu fungsinya sebagai fasilitator ya. Nah, berarti seberapa penting sih BEM yang ada di suatu universitas itu seberapa penting menurut kakak? Penting lah, jadi diibaratkan sebuah negara ini kalau misalkan nggak ada DPR yang membuat yang menjadi eksekutor ya masyarakat tuh mau keluh kesahnya mau kemana siapa? nih? Apa Gitu. mau langsung ke presidennya langsung Iya. kan nggak mungkin Iya, gitu kan. benar, iya. Jadi harus ada fasilitasnya dulu nih si eksekutor ini yang memfasilitasi. Nah, berarti gitu. penting banget ya adanya Ya, itu penting sih. iya. Berarti kayak kalau di negara itu BEM itu sebagai DPR gitu. Iya. DPR yang Iya. Terus kalau misalnya kita mau keluh kesah gitu, ada gak sih ke siapa dulu nih? Apa langsung ke Kak Alda atau ke siapa? Keluh kesahnya sebagai mahasiswa. anggota himpunan atau sebagai Mahasiswa. UKK. Nggak ada dua. Oh cuma ada dua. Jadi gini, Dibagi lagi gitu. jalur birokrasinya gini. Kamu misalkan sebagai anak hukum nih, Iya. ada keluh kesah tentang misalkan bayaran. Bilangnya ke ketua himpunan dulu. Ketua himpunan baru ngomong ke Kementerian Dalam Negeri, baru nyampe ke saya, nanti dikaji lagi apa yang jadi permasalahan, baru nyampe ke kampus. Oh, jadi dari sebelum Ada Presma step by itu step ya gitu. ada menteri-menterinya dulu. Oh iya benar. Kayak gitu. Iya. Birokrasi. Iya. Gak mungkin langsung ngomong ke rektor kan, Pak saya keberatan. Gak mungkin itu. Pasti gak bakal didengar. Siapa lo gitu kan? Iya benar. Iya. Berarti sangat penting dong peran sebagai BEM gitu kan Iya, ya. penting. Pasti susah juga dong ya. Apalagi kakak ini Presma pertama wanita. Pernah nyangka gak sih Kak sebelumnya gitu? Iya. Gimana ya, nggak pernah sih, nggak pernah nyangka. Jadi emang dari dulu tuh nggak tahu kenapa saya selalu dipush sama orang-orang untuk menjadi seorang pemimpin. Oh, jadi ada dorongan dari Iya. eksternalnya. Oh. Tapi benar sih pas tadi awal ketemu juga, wah ini sosok pemimpin. Udah kelihatan. kelihatan aura-aura Dari mulai karismanya itu sama Iya sih benar ya. Iya. Kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi semester 1 itu saya udah didukung Jadi sama teman-teman Kaang saya kan ya jadi sebelumnya. ketua angkatan. Benar ya. Salut banget sih perempuan jadi seorang Kaang. Ih, keren banget. Semester 3 juga saya disuruh untuk jadi ketua himpunan sebenarnya, cuman mundur dulu. lah. Keren ya. Iya, Saya juga udah gak berani. Iya masih semester 3 tapi udah jadi seorang Presma gitu. Sedikit agak tersindir. Maaf saya sebenarnya sebagai laki-laki. Kan kakak pasti udah ada tuh proker. Nah boleh dong dikasih tahu sama kita tuh proker yang udah dibikin gitu Iya. sama kakak. Kalau di BEM sendiri program kerja itu per kementerian sebetulnya. Dari misalkan Kementerian Keagamaan pengen sejarah agama itu masuk di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Jadi ada diskusi terbuka gitu. Dan kalau dari BEM-nya itu sendiri, kita itu ngerealisasiin program kerja dari LLDikti. Tapi ada juga sih yang misalkan program kerja yang ya emang kayak urgent gitu, kayak kemarin galang dana gitu misalkan itu kan bisa jadi yang enggak direncanain gitu karena langsung siapa juga yang tahu nggak bisa memprediksi bencana kan, iya. gitu. Iya, Jadi kayak hal-hal seperti itu yang ngikutin aja sebenarnya. Iya, tapi kan kita tahu ya di masa pandemi ini terus kesulitan kakak gimana sih ngejalanin proker-proker itu pasti sulit banget dah, apalagi kan ya sekarang susah banget Sosialisasinya juga mungkin ya. sosialisasi sama mahasiswanya juga sulit, gimana tuh? Sulit banget. Susah Kayak sekarang diungkapkan untuk gitu. pelantikan pun Iya. kayak misalkan aduh kok belum dilantik udah bikin kegiatan gitu kan, aduh kayak gimana nih. Cuman saya sih orangnya kalau misalkan enggak sekarang ya mau kapan lagi gitu. Kalau misalkan sekarang nih ada program kegiatan mahasiswa ya
kita maksimalkan aja gitu. Gimana caranya kita dapat bekerja sama dengan HMJ yang lain, dengan mahasiswa yang lain gitu, sampai program kreativitas mahasiswa ini bisa terlaksanakan. Iya gitu. benar. Jadi kalau dibilang sulit sih sulit. Pusing Cuman gitu. ya kita harus maksimal. Iya benar, maksimal. Iya. Nah, boleh tahu dong harapan kakak buat Universitas Nusa Putra ini sebagai kakak kan sebagai ketua BEM gitu. Harapannya apa sih buat? Harapannya bisa lebih ya go internasional Ya, lah. amin. Makanya dari sini kalian tuh harus pinter-pinter ngomong bahasa Inggris nih. Oh ini jagonya. Korea saya malah. Annyeonghaseyo. Iya kayak gitu. Masih doang. Itu aja. Udah satu kata doang. Nah, kan tadi BEM ya gitu kan. Kalau misalkan kita nih, enggak kita sih. Apakah ada apa namanya? Ada apa? Kita tuh harus melapor situasi seperti apa aja gitu kan ke BEM gitu kan. Entah itu sebagai himpunan atau UKK ataupun pribadi masing-masing sebagai mahasiswa gitu. Ada gak sih Kak? Maksudnya? Maksudnya, jangan berbelit-belit dong. Harus apakah ada apa namanya? Ada apa? Laporan gitu kan. Maksudnya kita sebagai mahasiswa Wajib lapor gak apa gimana? Wajib lapor gak gitu? Lapor masalah Misalkan kamu apa? ada Apapun keluh itu. kesah Ya, kayak terus gitu. mau lapor gitu. Ya bisa. Bisa. Kan kita kan sebagai penampung aspirasi. Kalau misalkan kamu ada keberatan tentang kebijakan kampus atau apa gitu ya, sok aja gitu obrolin, nanti di BEM kita kaji lagi. Kalau kita boleh tahu gitu struktur apa? BEM itu dari mana sih? Kita ngelihatnya tuh lewat mana sih Kak? Kalau kamu UKM dari pengembangan kemahasiswaan, UKK ya, pengembangan kemahasiswaan. Jadi ada jalur koordinasinya nih. Nanti bisa dari Teh Sinta, dari ketuanya, nanti ngomong ke Kementerian Pengembangan dan Kemahasiswaan gitu. Kalau misalkan kamu sebagai Jihan dari Himakum, baru ngomongnya ke ketua himpunan, baru ke Kementerian Dalam Negeri gitu. Jadi ada jalur birokrasinya. Iya benar. Aduh, ribet banget. Pusing gitu kan. Kalau udah paham sih nggak akan ribet. Iya, makanya jalani dulu aja gitu ya. Iya. Sambil tanya-tanya juga. Iya ke penting ketua banget himpunan nanya. Iyalah. Komunikasi. Tapi kan dari pandemi ini susah jadinya. Iya sih. Kalau makanya dulu benar-benar saya ketinggalan tuh Mabim- benar-benar ketinggalan gitu ya. Dulu saya Mabim dikasih tahu, udah langsung dikasih tahu di Jabari. Mabim juga kita online. Iya, Mabim juga online ya. Serba online. Kayak gitu makanya aduh benar-benar ketinggalan gitu. Kalau misalkan dibilang bodoh tuh. Ini kan Bodoh tuh hanya ya harus terima lah gitu kan, orang yang nggak tahu itu berarti orang bodoh gitu. ya harus nanya makanya. Iya, makanya nanya. Aku pengen tahu banget nih. Kak Alda kan presma perempuan pertama nih. Ada gak sih kayak diskriminasi? Apa? Iya, itu dari orang-orang gitu, ada gak sih ke Kak Alda? Kalau yang remehin banyak sih. Banyak. Kayak, cewek ini gitu loh. Mereka kayak mikirnya ya gampang diatur-atur gitu ya. Ya udahlah gitu. Misalkan presmanya biarin dia aja ya. Isi kepalanya dari kita gitu. Untuk yang nggak menanggapi enak itu kayak deh gitu. gimana caranya Kak? Ya saya sih orangnya nggak pedulian sebenarnya. Biar gak banyak beban ya. Kalau misalkan itu Dimasukin hati. kalau misalkan itu bukan kritik yang membangun, ya biarin aja Iya, gitu. benar. Saya juga bisa memfilter kan. Iya. Emang harus kayak gitu sih. Iya betul. Keren Jangan banget terlalu sih. mendengarkan hal-hal yang negatif Iya. gitu kan. Karena saya juga nggak bisa membuat semua orang suka sama saya. Nah, gitu. itu. Itu nggak mungkin. Iya benar. Betul. Lagi Han? Apalagi ya? Aku mah lebih suka ke personal sih kalau bertanya. Ayo atau tanya personalnya nih, mumpung ada. Kapan lagi kesini? Ya maksudnya saya gitu kan sebagai laki-laki gitu kan. Nggak berani gitu untuk menjadi pemimpin. Nah, untuk membangun mental itu gimana sih Kak? Mental sebagai pemimpin dan berani gitu kan untuk maju gitu kan. Kalau saya gimana ya? Emang karakter saya dari dulu kayak gini. Nah, Balik lagi ke seperti karakter. saya gitu kan untuk masukkan aja ke depannya gitu kan. Saya tuh laki-laki tapi gak berani untuk melangkah gitu untuk menjadi KA, untuk menjadi Kahim gitu kan. Untuk menjadi Kak Ampun nggak berani. Iya kan? Kalah Cemen itu Sebenarnya Iya. semua orang itu bisa jadi pemimpin asal ada kemauan dari dirinya sendiri gitu. Iya sih benar. Pertama tuh percaya diri dulu aja. Saya juga bukan seseorang yang pinter dan kritis gitu untuk menjadi seorang pemimpin. Apa saya sepinter Bang Billy gitu yang sebelumnya? Enggak gitu. Cuman
ya dari situ saya kalau enggak kita ya siapa lagi gitu. Ketika kita punya konsepan yang bagus, ketika kita punya niat, ya udah sok aja gitu. Dan emang sih pada dasarnya itu sikap hero gitu itu emang pada diri kita gitu. Jadi jangan nunggu orang lain untuk jadi hero gitu kan. Jadi pahlawan pada dasarnya udah ada di diri sendiri gitu. Iya, keren banget sih. Mungkin lah untuk kedepannya saya pasti bakal jadi pemimpin. Lain aja. Siap. Imam buat keluarga nanti. Bisa. Masih jauh. Iya masih jauh ya. Ada gak sih Kak pesan buat para perempuan nih ya kayak yang pengen gitu ngasih saran gitu gimana jadi seorang pemimpin itu gimana sih gitu pesan buat para perempuan yang pengen juga jadi seorang pemimpin gitu. Iya. Simpel aja sih sebenarnya. Sekarang itu udah saatnya wanita itu melawan dan berperan bukan baperan. Keren. Nyampe ya. Udah gak zaman cewek baperan tuh udah gak zaman. Mereka tuh harus berperan. Gitu. Gimana caranya kita itu bisa sejajar dengan laki-laki. Iya, anak hebat juga dari ibu yang hebat. Iya, benar. Emang kayak gitu sih. Iya. Cuma kurang sadar aja. Iya, bahas BEM udah, personal udah nih. Jadi mau bahas apa lagi? Apalagi ya? Apalagi nih. Lebih ke personal lagi. Mendalam gitu. Enggak. Apa ya? Ada sih. So aja karena saya orangnya nggak terlalu serius sih. Iya, asik ya ternyata. Tapi pertama nih aku enggak entah emang jiwa dan karismanya seperti pemimpin dia agak takut aja. Pertama aku tuh ya kan kenal ya jadi kayak ini tuh orangnya kayak jutek, kayak takut banget aku nyapa tapi ternyata udah ngobrolin asik. Walaupun masih ada deg-deg gitu. Sama. Ada juga baru pertama kali ketemu gitu kan. Udah. Gimana ya nih gitu. Kayak galak gitu. Ternyata enggak. Iya. Duh, di masa pandemi ini memang gimana ya membahas kegiatan ke depannya susah gitu kan, untuk sosialisasi juga susah gitu kan ya. Tapi sebagai BEM gitu kan, harapan untuk kita sebagai maba baru gitu kan ya, mahasiswa baru yang serba gak tahu gitu. Iya. PR saya juga sih sebenarnya itu. Gimana caranya nih Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Pengembangan Kemahasiswaan bisa memfasilitasi kalian biar seenggaknya tahu lah tentang antropologi kampus tuh kayak gimana gitu. Jadi tentang birokrasi kampus tuh kayak gimana. Jadi kalian tuh tahu gitu waring 1, 2, 3 siapa gitu. Saya belum tahu tuh. Belum tahu kan. Itu tuh jadi saya yang ngerasa salah sih sebenarnya. Jadi ya diusahakan lah nanti ada kajian gitu. Kalau misalkan dia nggak PSBB lagi ya, diusahakan ada kajian atau enggak dari BEM juga dari himpunan kalian bisa kan. Ya sih. Aduh, benar-benar ketinggalan gitu. Iya. Makanya adanya UKK program Protes ini mungkin sebagian besar mahasiswa harusnya nonton gitu biar tahu dan biar gak ketinggalan juga. Makanya dari itu kami bertanya-tanya gitu kan apa itu BEM, fungsi BEM kayak gitu biar orang-orang itu mahasiswa lain juga ikut tahu gitu. Iya gitu kan. Jujur lah gitu kan, nggak tahu saya baru sekarang tahu. Terus kolaborasi aja nanti sama BEM gitu kan, bikin kegiatan nanti di-share di YouTube-nya gitu tentang antropologi kampus tuh kayak gimana. Iya, setuju banget sih itu. Iya, boleh. Kita manfaatin media aja. Iya. Nah, harus. Soalnya sekarang itu online semuanya gitu kan. Kakak kan pasti sibuk nih antara BEM juga, kuliah juga. Gimana sih cara kakak memanage waktunya? Gimana sih? Saya juga nggak menjabat gitu sebagai apa-apa, tapi udah pusing aja gitu memanage waktu. Gak mageran berarti ya orangnya. Gimana itu nge-managingnya? Pasti pusing banget sih karena kemarin aja tugas UAS tuh bikin semi skripsi gitu loh. Wow. Semi skripsi loh. Gimana caranya gitu? Jadi ketika saya 1 minggu atau 2 minggu di BEM itu, ketika saya sibuk-sibuknya ngurusin tentang struktural, ada tugas semi skripsi nih. Aduh, mantap. Itu mana tuh yang diduluin tuh mana tuh? Yang diduluin jujur saya akademik dulu. Akademik, iya. Kalian juga harus diduluin akademik dulu. Orang tua kalian itu dan orang tua saya pun tahu kalau saya kuliah itu untuk belajar. Nah, gitu, bukan emang tujuan pertamanya itu kan ya. Iya. Jadi tapi harus bagi waktu juga sih kayak 50-50 gitu. Saya biasanya balance. Anak-anak malam gitu. Jadi ngerjain tugas tuh sistem semalam lah sampai jam 3 pagi gitu. Sudah perjuangan banget sih gitu. Betul itu. Ya bener loh ya, udah sama BEM gitu kan ya. Terus sekarang lagi sibuk-sibuknya apa? UAS kemarin kan. Gitu kan.
Wah, pusing sih capek gitu kan. banget. Ya sih. Apalagi Han, lebih personal aku nggak berani nanya. Dia nanya, aduh. Kan kemarin pemilihannya itu kayak dibatasi atau gimana Iya. sih? Dibatasi ya. Terus ada hikmah gak sih yang diambil gitu dari? Maksudnya dibatasi kayak gimana sih? Jadi pemilihan BEM-nya itu enggak Bukan pemilu raya. iya, bukan pemilu raya yang gimana sih? Emang umumnya Emang seharusnya emang kayak gimana sih kalau pemilihan? Jadi kalau pemilihan BEM itu ada dibentuk dulu KPUM, baru ada pemilu raya, gitu kan? Udah ad hoc KPUM ke pemilu raya, gitu. Nah, itu Cuma nggak ada. karena kemarin itu sebetulnya per HMJ itu harusnya mengirimkan satu perwakilan, cuman nggak ada. Terus Adanya satu aja saya nih, sama satu lagi anak DKV sebenarnya. Yeah. Cuman pas hari H dia kebetulan gak datang karena ya sakit kalau nggak salah. Jadi langsung sidang paripurna aja gitu. gitu. Penyampaian visi misi, tanya jawab sekitar 14 pertanyaan, lalu pengesahan paripurna gitu sih. Gitu ya. Kalau dibilang Beda banget kan ya? iya nggak sesuai ADART sih emang bener, cuman situasi sih. Iya. Balik Nggak lagi. mungkin Ya memaksakan juga, tuh gitu. Iya. Tapi dari tadi kan ya 14 pertanyaan pas lagi sidang kan. Ada gak sih pertanyaan yang emang susah gitu untuk dijawab sama Kak Alda sendiri? Rata-rata pertanyaannya sama malah. Sama. Gimana cara merealisasikan program kerja di saat pandemi? Nah itu cara jawab apa? Ayo jawab apa? Saya jawabannya waktu itu gimana caranya BEM ini bisa memanfaatkan media gitu. Jadi media ya utama. Gimana caranya? Dan kalau misal pun ada kegiatan, misalkan sekarang program kreativitas mahasiswa, nggak mungkin semua mahasiswa turun langsung kan, misalkan ke kampus langsung semua enggak gitu kan. Paling ada beberapa gitu dari satu himpunan, paling ada 3 sampai 5 orang. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan yang ada gitu. Benar. Jadi gak harus selalu semuanya turun gitu, semuanya ada gitu. Nah, nih Kak aku pengen nanya nih, ada gak sih apa namanya tuh pelajaran berharga yang Kakak dapetin gitu dari sebuah proses menjadi seorang ketua BEM? Pelajarannya jadi minum dulu. Iya. maaf ya. Pelajarannya sih saya jadi ngerti bagaimana caranya untuk berorganisasi. Iya benar. Bagaimana caranya memobilisasi orang-orang yang emang baru pertama kali bertemu gitu sih sebenarnya. Karena di hukum juga nanti kan kita banyaknya ngurusin orang nih. Kalau misalkan mau jadi jaksa, Pengacara, mau jadi jaksa, hakim, ya pasti Urusin berhubungan perceraian. sama orang-orang. Jadi dari sini saya belajar juga. Belajar, Iya. iya benar, keren Banyak sih. banget pelajaran yang bisa diambil, cuman ya rasa lelahnya itu sebenarnya. Lelah jadi lelah. Iya. Pasti sih emang kalau misalkan orang-orang yang baru pertama kali merasakan lelah, bosan udah. Iya bosan. Nah, kalau misalkan di sini harus mah konsisten gitu. iya, konsisten kan udah pernah nyobain lelah segimana lelah gitu kan ya. Terus juga kegagalan pasti bakal ada rasa kegagalan kan. Tapi udahlah di sini aja gitu kan ya, di tempatnya gitu kan. Capek Udah masuk ke jalur pekerjaan apa dunia nyata ya udah. Gagal itu udah gak ada, tinggal keberhasilannya aja kayak gitu. Oh iya, support system kakak itu siapa sih? Ibu kah, pacar kah? Orang tua sih. Iya. Orang dua. Ibu tuh luar biasa. Iya. Ibu. Bahas ibu tuh. Selain keluarga juga ada ini sih organisasi saya eksternal dan internal juga. Dari Himakum juga selalu mensupport saya, dosen-dosennya juga luar biasa. Dan dari eksternal juga ketua umumnya juga selalu memberikan saya ya masukan gitu. Arahan gitu. Arahan juga. Jadi support system sih banyak. Iya. Paling penting ibu. Iya, betul, doa ibu. Doa ibu. Iya. Terakhir Bukan kerupuk ya, doa Terakhir apa? pernah mau ke ibu. Bisa aja, aduh. Apa? Kayaknya udah deh. Soalnya udah panjang juga. Iya, Takutnya pasti. penonton bosan. Jangan sampai bosan atau. Gitu. Oh, jargon terakhir jargon. Ajarin dulu Kak Alda. Apa? Satu kata buat Kak Alda. Hebat gitu. Hebatnya. Kamu apa? Bedain dong. Jangan cantik ya, emang udah cantik. Gak cukup satu kata mah. Pokoknya serba-serba luar Kamu yang biasa. nyuruh tapi kenang-kenangan dari kita. Oh, kenang-kenangan nih, ada kenang-kenangan. Dibacain dulu enggak? Boleh. Sok aja bacain. Ah, kamu itu kasihan.
Enggak, langsung aja deh. Biar sukses aja. Ada kenang-kenangan dari kami ya. Iya, makasih udah datang ke podcast kita, meluangkan waktu yang sesibuk-sibuknya. Semoga kalau nanti diundang lagi mau ya. Pasti. Jangan bosan. Dengan tema yang berbeda tentunya. Pastinya, iya. Jargon. Iya, tadi belum jargon ya? Iya. Ajarin dulu dong. Kalau misal kamu deh. Kok aku? Ya udah, kalau aku bilang berkutar pos nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Jadi gerakannya gitu. Di mulut. Iya. Untuk terkoneksi. Iya, boleh ya. Bisa ya. Oke. Berkutar pos nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Baik Alda, terima kasih sudah datang di podcast selalu, kami. Sukses selalu. Amin. Makasih ya. Ya, pokoknya harapan kedepannya semoga sukses selalu. Apa ada closing statement buat berkutarian? Pesan-pesannya. Pesan-pesannya ya terima kasih, semoga jurnalis ini lebih berkembang lagi Amin. dan memanfaatkan media dengan sebaik mungkin. Benar. Terima kasih. Terima kasih ya. kembali. Makasih. Saya terima kasih dari awalnya nggak tahu tentang BEM, sekarang udah tahu tentang BEM gitu kan. Sedikit ada pencerahan gitu. Untuk mengulik lebih luas lagi. Iya, makasih Kak Alda. Terima kasih. Buat berkuterian boleh nih mau request siapa yang mau didatengin ke berkutar pos nuansa. Jangan malu-malu untuk komen di bawah gitu. Pokoknya kan. komen di bawah mau datengin siapa lagi Ya. nih, mau datengin. Tapi jangan artis tipek juga ya. Kemarin sempat ada yang komen artis tipek katanya. Parah. Yang logis-logis aja. Yang logis, tapi gak apa-apa sih, seru itu. Komen-komen yang kayak gitu kita Iya. terima pokoknya. Makasih udah terus nonton stay kita ya. Iya, di podcast Nuansa. Di YouTube Nuansa Media. Yap. See you. Bye.